إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan dan Yufid Edu. Pada episode yang lalu kita telah membahas tentang lensa cembung, ya, bagaimana pembentukan bayangannya. Kemudian pada episode kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus perhitungan pada lensa cembung. Yuk adik-adik kita bahas bareng-bareng. Ini perhitungan pada lensa cembung. Nah, rumus-rumusnya ada yang sama seperti pada cermin, ya, kemarin sudah belajar. Seper F ini seper SO tambah seper SI. Ini F itu adalah jarak fokus, dan ini fokusnya bernilai positif, ya. Pada lensa cembung fokusnya positif. Kemudian SO ini jarak benda. SI jarak bayangan. Kemudian rumus yang kedua yaitu M. M itu perbesaran. SI dibagi SO di mutlak, atau bisa juga HI per HO. M itu perbesaran benda, perbesaran bayangan. Kemudian HI, SI sama SO sama, ya, kayak ini. Kalau HI tinggi bayangan, kemudian HO tinggi benda. Ini. Kemudian rumusnya ada lagi. P itu seper F. Ini kalau satuannya meter, ya, pakai ini. Atau kalau satuannya sentimeter itu bisa juga 1/100 dibagi F. Ini F-nya dalam sentimeter. Nah, ini. Kemudian P-nya apa? P itu kekuatan lensa. Satuannya dioptri. Nah, untuk lensa cembung ini kekuatan lensa juga bernilai positif, ya. Karena ini F yang positif, maka kekuatan lensa pun maka akan bernilai positif juga. Dan sebelum kita melakukan perhitungannya, saya akan berikan rumus-rumus letak benda dan bayangannya. Karena gini, pada lensa cembung ini letak benda itu menentukan apa? Menentukan letak bayangannya, kemudian juga
sifat-sifatnya juga akan berbeda-beda. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Ini lensa plus, ini f2, ini 2f2, ini f1, ini 2f1. Nah, ini letak benda ruang pertama. Ruang pertama ya antara O dan F2 ya. Ini letak benda yang kedua. Ini ruang yang ketiga. Nah, ini nomor ruang benda yang tak kasih huruf angka Romawi ya. Ini. Terus nanti kalau yang di sini nomor 1, 2, 3. Nomor ruang bayangannya yang angka yang biasa. Nah, kalau yang di sini juga ada ruang yang keempat, ini untuk bayangannya ya. Ruang empatnya itu di sini. Di semua di sini untuk bayangannya. Segini nanti ruang yang keempat untuk bayangan. Nah, ini tabelnya. Ini nomor ruang benda. Ini ruang 1. Ini nomor ruang bayangan. Terus ini sifat-sifatnya. Nah, rumusnya sama kayak yang waktu cermin juga. Itu nomor ruang benda tambah nomor ruang bayangan itu sama dengan 5. Jadi kalau benda di ruang 1 maka bayangan di ruang ya 5 kurangi 1 berarti 4. Di sini. Ya, 1 benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Bayangan di ruang 4 berarti di sini nih ya. Kalau bedanya cermin sama lensa, kalau pada cermin itu bayangan maya itu di belakang sini. Nah, kalau lensa bayangan maya di sebelah kirinya lensa. Maka kalau bayangan di sini di depan cermin, di depan lensa itu sifatnya adalah maya dan tegak di sini. Sebelah kirinya lensa itu maya dan tegak. Kalau bayangan di sini itu nyata dan terbalik. Ini nomor ruang benda 1, 4. Bayangan di ruang 4 kan di sini. Berarti udah dapat 2 sifat, yaitu apa? Maya dan tegak. Nah, kemudian diperbesar atau diperkecil, lihat ini. Kalau nomor bayangan lebih besar dari nomor benda, itu artinya benda diperbesar. Sebaliknya kalau nomor bayangan lebih kecil berarti ya diperkecil. Nah, nomor bayangan lebih kecil maka bayangan diperkecil. Kalau ini 4 sama 1 gede 4. Nah, berarti sifatnya diperbesar. Nih. Kemudian kalau benda di ruang kedua, nomor bayangan di ruang jumlahnya kan 5, berarti udah kepakai 2, berarti sini 3 ya. Nah, bayangan di ruang 3 berarti nanti di sini nih. Ini artinya sifatnya nyata dan terbalik. Nyata terbalik. Bendanya di sini, bayangannya di sini. Nyata dan terbalik. Kemudian lihat bayangannya nomor 3, benda nomor 2 berarti lebih besar bayangannya kan? Itu diperbesar lagi. Diperbesar.
Kemudian kalau bendanya di ruang 3, maka benda di ruang ke-2 ya. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2 di sini nih. Tadi udah dapat dua sifat, nyata dan terbalik juga. Nyata, terbalik. Kemudian nomor bayangannya 2, lebih kecil dari nomor benda yang ketiga. Ya, bayangannya nomor 2 lebih kecil daripada nomor benda yang 3 ini. Maka sifatnya adalah nyata terbalik diperkecil. Ini. Kemudian satu lagi, kalau benda di 2F. Di 2F2 sini, nanti bayangan akan di sini di 2F juga, tapi 2F1 ya di sini. 2F1. Maka kalau di belakang lensa sifatnya udah pasti nyata dan terbalik. Nah, tapi ini bayangan di 2F, benda juga di 2F. Maka nanti tambah satu sifat lagi, yaitu sama besar. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Ya, jadi akan lebih mudah untuk menentukan sifat bayangnya jika memahami tabelnya ini. Nah, ini dipahami dan dihafalkan ya. Letak benda di mana, bayangannya di mana, dan nanti ketika tahu letak nomor bayangan, bisa mencari sifat-sifat bendanya ini yang terbentuk apa. Karena kan banyak macamnya. Letak benda menentukan nomor bayangan dan sifat-sifatnya. Nah, demikian adik-adik, agar lebih jelasnya silakan untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, demikian adik-adik penjelasan rumus-rumus dan letak bayangannya pada lensa cembung ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas aplikasi rumus-rumus ini dalam soal-soal cerita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.